Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, selamat bergabung bareng channel NG Gasela. Selamat pagi menjelang siang ya, dimanapun anda berada, Santero Nusantara. Baik guys, pada kesempatan ini saya ada di base camp Gasela ya, sedang menyelesaikan beberapa unit jala. Dan ada juga yang masih dalam proses, juga banyak tuh ya, itu ada 7 kalau nggak salah. Cukup banyak. Dan ini lagi saya proses juga ini. Jala ini inden ya, pesanan 3 jari guys. Ini untuk buruan-buruan ikan yang gede kali ya, ikan maser, ikan baung ya. Ini nanti targetnya 5 meter lebih guys, 5 meter bisa, minimal 5 meter lah. Keinginan 5 meter di target 3 jari ya. Ini menggunakan senar yang biasa guys, senar biasa ya, bukan senar pancing ini. Senar biasa nomor 60. Nanti di kantongan ditambah yang 70. Ini keren banget ya. Kalau untuk senar pancing ini bisa menggunakan yang 3 jari ini. Dari 028, 30, 35 masih bisa lah, bagus. Kalau yang 40 ke atas itu juga bisa, tapi mungkin sedikit keras. Dan ini saya juga telah merampungkan 1 unit jala bahan nilon nih guys. Bentar. Ini bahan nilon D6 guys. Ini beberapa saya selesaikan jala D6 ini ya, yang sudah saya kirim ke Enrikeng, ke Morowali, ke sana ya. Ini modelnya gini, 2 jari guys, dan ada yang 3 jari juga. Ini selesai, udah beres, 4 meteran ini kira-kira. Dan bagi anda yang minat, yang suka jala-jala dari nilon untuk buruan ikan besar, boleh ya, kontak-kontak dengan nomor Gasela di list itu. Ini sudah tinggal pasang bandul aja guys. Oke. Nah guys, di siang hari ini bareng NG Gasela kita coba untuk menuntaskan anyam-anyam jala ya. Saya bilang tadi ini adalah jala yang cukup besar, nanti 5 meteran ini ya, 3 jari guys, 3 jari. Pakai senar nomor 60, nanti di kantongan bisa nomor 70 untuk lebih memuaskan lagi ya. Bagi pemula mungkin ini hanya sekedar sharing aja, berbagi pengalaman, berbagi kebiasaan lah, nganyam jala dimanapun lah, sama saja. Khususnya bagi pemula atau yang ingin membuat jala, yang paling inti adalah menganyam dulu, bisa ya, bisa menganyam gitu, baik itu 1 kali jepretnya seperti ini, 1 kali jepret, atau 2 kali dengan kunci, ataupun 3 kali, silakan. Kalau sudah biasa mungkin nanti lancar ya. Yang 1 kali, saya suka pakai yang 1 kali guys, yang 2, 3 itu sudah saya tinggalkan. Nah ini saya ambil dari depan ya, nah, ini dari depan. Pelintirannya 1 kali, ini juga sudah mengunci ya sebenarnya. Tapi ada beberapa teman yang mengatakan bahwa 1 kali itu bisa kendor melorot. Itu ada beberapa faktor juga. Lihat hasilnya guys. Ini antara kakiannya, jegangannya ini cukup bagus membuat sudut ini. Oke, itu yang dari depan guys ya, yang dari depan sini ambil dari depan. Nah kita coba nanti yang dari belakang ya, hasilnya gimana. Nah, dari belakang berarti dari sini, bukan dari depan sini, tapi dari sini, tong di pelintir. Nah ini kelebihan 1 pelintir kali ya, bedanya ada kelebihan 1 pelintir. Nanti kita coba bedanya saja. Tapi kalau untuk ikatannya hampir sama kok, kedua itu mengunci ya. Maaf, bentar. Ini dari depannya, dari depan melintir. Nanti kita coba perbedaannya ya. Ya khusus bagi pemula yang mulai belajar jala, yang katanya 1 kali itu masih susah ya, masih kendor ataupun bisa melorot, memang itu bahayanya.
Kita lihat ya guys, ini dari kedua ini, lihat perbedaannya. Kalau yang ini langsung ngejegang, itu langsung buka dia. Ini yang satu dari depan ini bedanya. Nah kalau yang dua tadi, yang dari depannya ini ada satu lilitan, ya ada satu lilitan. Itu bedanya. Nah ini bedanya. Kalau masalah simpul ya hampir sama aja, simpul hampir sama aja. Bahkan gedean yang dari depan ini lebih besar sedikit. Itu aja. Jadi kunci dari rapet nganyam sekbala kali itu adalah dari satu genjotan aja mas. Jadi cari genjotannya aja. Kalau genjotannya kurang atau tarikannya kurang, itu dimungkinkan nanti ada kendor atau melorot ya. Nah ini seperti ini. Ini khusus bagi pemula atau yang mau coba bikin jala dengan satu kali anyam ya, recommended sekali. Kita harus sering belajar, kita sering coba ya, sampai nanti jala itu ya mengunci gitu. Sebenarnya sudah cukup ini, daripada 2-3 kali 4 yang pakai kunci ya. Nah ini kebetulan sudah sampai sambung guys, sudah sambung. Ini sudah saya anyam baru anak 7 ya, anak ke-7 ya, bukan anak 7, anak ke-7. Karena saya atau pola Gasella itu ada rumus pola tertentu ya, menggunakan anak balik di tengah dan juga di akhir, sehingga untuk pengembangan di tengah dan juga di akhir ya. Setiap orang mempunyai pola dan rumus masing-masing sesuai dengan bibitan kan. Iya. Ada bibitan 24, 30-an, 32 ya, 36, ada 40-an. Nah, saya menggunakan bibitan 45. Nah, ini guys, untuk menyambung yang ketemuan yang terakhir ini yang kanan, berawal ini anyaman. Dan saya menggunakan fiber ya, ini merek Siam Brothers ya, cap ayam ini nomor 1 yang gede, karena ininya juga gede kan, untuk 1 jempol, 2 jari ataupun 3 jari itu memang sangat digunakan sekali. Oke guys, maaf tadi ada gangguan. Jadi untuk nyambung ya pertemuan ini mungkin cara masing-masing atau berbeda, tapi mungkin juga ada yang sama. Jadi yang anyaman ini, yang kanan ini ditumpangan di atas guys, yang kiri di bawah ya. Nah, kita tumpangkan begitu, kemudian kita silang aja biasa. Kemudian untuk meratakan ya kita pakai mal juga bisa, pakai ini juga bisa sama bang. Kalau perkiraan sudah sama ya udah, kita kunci atasnya dulu ya, kunci atas. Tapi biasanya di sambung ini kita tidak menjamin rata ya, karena tidak menjamin rata lah, mungkin pas, mungkin lebih besar atau mungkin kecil. Nah kalau yang kanan udah di atas, kemudian yang kiri ini kita tutup kunci di bawah. Tidak menjamin pas karena ini adalah sambungan ya, karena itu kita nanti di anyam ulang yang kesini ya, kita coba. Nah ini awal lagi. Oke, selamat bergabung bagi yang baru bergabung dengan Gasella saat ini. Kita coba menyelesaikan rampung. Kebetulan ada yang pesan jala ini ya dari Sumatera ini. Ya. Buat Bang Mangunsong kalau nggak salah ya. Ribet. Yang dulu Huta Galung ini daerah-daerah Toba ini. Oke, terima kasih ya, mudah-mudahan mendengarkan, melihat juga saat ini. Seperti biasa guys, ya maaf, kebetulan ini sudah mata 9 kalau nggak salah ini, ntar dulu. Ini sudah sudah mata 9 dan ini adalah anak yang ke-7 guys. Ntar lihat, kita lihat anaknya. Oh ini nih anaknya. Mana? Nah ini. Nah ini anak ke-7 dan matanya ke bawah ini sudah 9. Biasanya Gasella bikin jarak antara anak-anak itu mata yang terakhir itu 9. Oke guys, jadi untuk jala yang dibikin Gasella itu biasanya jarak mata ke mata yang terakhir itu adalah 9 mata.
Dan ini kebetulan 9 mata, anak ke-7, anak 7 ya. Nah, maaf. Maka kita bikin aja langsung nanti. Nah, taruh lupa belit. Oke, kita anyam seperti biasa. Dan untuk anak guys, dari anak ini yang kita bikin ke atas itu udahlah random saja. Gasela tidak memikirkan bahwa anak itu harus lempeng ya, harus lurus ya lah, udah ditinggalkan itu. Kalau kita bikin anak 2 ya udah bikin anak 2, bikin anak 5 ya udah bikin anak 5 gitu aja. Jadi langsung aja bikin, kalau memang sudah pas bikin anak itu random aja. Dimanapun ya, mau jijak, mau lempeng ya, mau lurus itu nggak masalah. Yang jelas bahwa memang anak itu adalah pengembangan dari sebuah jala. Maka kita anyam biasa dulu ya, kita pelan-pelan aja. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung aja lah. Moga-moga channel NG Gasela ini bermanfaat lah, khususnya bagi yang hobi jala ya. Jadi untuk anyam yang sekali ini, yang dari depan, yang banyak sekali menyampaikan keluhan, barangkali katanya bisa melorot lah, bisa lepas lah, itu hanya kuncinya hanya pada genjotan aja, saya yakin itu. Jadi kurang genjotan, dan itu juga harus diperkirakan gitu ya. Terlalu genjot bisa putus, ya, kurang genjot ya kurang gigit itu. Jadi itu ada hal yang harus dilatih ya. Ini. Oke, ini sudah 3 kali anyam guys, nggak apa-apa. Nah, kita bikin anaknya, bikin anak. Kebetulan ini anak mau anak kebalik. Mungkin saya nanti anak kebalik yang kedua itu di anak 9 ya, nggak apa-apa. Karena itu anak 5, nah ini bikin anak 6. Nganyamnya seperti biasa aja. Yang pertama di atas, ya biasa. Kemudian yang terakhir kunci ini disimpan di bawah. Oke, maaf ya karena di sisi jalan di sini ini ada mobil banyak sekali, apalagi kalau mendekati hari-hari libur ya, hari-hari panjang ini banyak sekali moge-moge yang ke ujung kulon sana ya. Nah, kalau kita bikin anak 6 guys, maka jarak anyam juga itu 6 ikat ya. Kita bilang 1 ya. Tetap genjotan jangan lepas. Kalau tidak ada genjotan itu nanti kendor, dan itu berisiko untuk bergeser, rubah mata nanti ya, atau melorot itu. Oke. Apalagi kalau kita sambil ya baca-baca selawat gitu ya. Ini baru 5 tuh. 1 2 3 4 5, 1 lagi. Karena anak baliknya nanti saya ke anak 5 aja lah, karena ini cukup berkembang ini. 1 ya, oke, 6 tuh, 6 tuh, 1 2 3 6. Jadi kalau bikin anak 6, kita anak 6, maka kesininya ikatannya itu 6 kali atau setara dengan 6 mata itu aja. Kalau bikin anak 7 ya 7 ikatan, kalau bikin anak 3 ya 3 ikatan, itu aja. Cuman untuk membuat jala itu kan kuncinya ada di pola ya, ada di pola, letak pola ya, letak urutan ya. Nah, itu sudah guys. Kemudian perlu dipahami juga guys, yang saya katakan tadi, kalau sambung anyam tadi itu dimungkinkan, mungkin terlalu besar, mungkin terlalu kecil ya, mungkin juga sama. Karena itu untuk menstandarkan supaya kembali ke standar biasa, kita gunakan mal ini, kita anyam balik namanya ya, anyam balik, mau 5 kali mau 3 kali itu terserah. Apalagi kalau yang ininya ini pakai warna, nanti jala itu seperti obat nyamuk, dia melingkar kalau ininya pakai warna ini. Kalau pakai nilon atau pakai ini yang pakai warna itu ya. Nah, ini hanya untuk menstandarkan aja supaya matanya nanti akur sama dengan mal atau hanepang ya. Ini ada yang baleranya, ada yang mengatakan balera ya, mal, ada yang lalu di sini hanepang. Silakan ya, yang penting kita anyam balik, mau 3 kali mau 5 kali itu nggak apa-apa. Nanti kita coba buka. Oke, nah udah, nah, kita buka tuh. Jadi anyaman ini nanti standar seperti biasa, karena anyaman sambungnya ada di sini. Nah, mana anyam sambungnya? 1 2 3. Nah, ini anyam sambungnya nih. Ini dikhawatirkan ini kan kurang pas ya, mungkin kebesaran, kekecilan, kalau kebesaran, kekecilan, besar ya.
Tapi kalau pakai balera, pakai anepang ini kan rata, pasti nanti ketemu lagi dia rata. Itu maksudnya untuk anam balik ya. Kemudian ini anak yang pertama, bukan anak pertama, anak antara jarak anak ke anak ya. Kita lihat. Nah ini anak, kebetulan saya bikin anak yang ke-6, anak 6 ya, anak 6 untuk anak 8. Dari anak 8 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ikat atau sama dengan lubangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama lubang tuh. Oke, jadi setiap orang itu mempunyai pola masing-masing, setiap orang mempunyai bibit-bibitan masing-masing guysnya. Ada yang 20-an, 24 ya, 28, 30, 32 itu masing-masing lah. Karena mereka juga punya rumus, punya pola ya untuk pengembangan itu. Dan Gazella ya memang tidak pernah meniru ya, tidak pernah meniru atau mencoba apa ya, pola orang gitu ya. Gazella itu ngotak-ngatik terus. Dan ini makanya yang 45 kalau saya. Kenapa 45? Entah terlalu banyak kata orang. Nah, ya, atau sedikit, ada yang 60-annya barangkali. Tapi Gazella yang ngambil 45 itu karena ada korelasi ya, ada hubungan dengan junjunan ya, iya junjunan atau kepala jala yang saya bikin ya, ada 15 kaki ya, ada 15 tali sehingga nanti kalau diterok atau dimasukkan 3-3 kan pas 15. Itu aja alasan saya pakai. Nah ini 6 juga kan, 1, 2, 3, 6 baru anak lagi. Bikin anaknya sederhana aja guys. Tapi ini juga anyam yang sekali seperti ini sepertinya gampang bagi orang pemula ya. Kalau tidak dilatih itu jelas melorot ya, melorot. Banyak sekali pengalaman-pengalaman di sini juga, baik yang pakai senar ataupun pakai nilon itu melorot ya. Bahkan melintir lagi, itu risikonya. Anyam sekali itu ya bisa melorot, bisa melintir ya. Itu sangat berisiko sekali, apalagi pakai benang itu. Dan silakan untuk yang mau mencoba baik anyam senar ataupun nilon ya, yang satu kali itu caranya ada di Gazella 430 ya. Oke, kalau ini adalah channel baru ya, NG Gazella. Sama kok. Oke, silakan bagi Anda yang baru bergabung, yang suka like ya, komennya, subscribe-nya, atau berbagi pengalaman lah dengan teman-teman yang lain. Insya Allah nanti di kesempatan lain saya akan mencoba bedar ya, bagaimana ramuan atau rumus yang Gazella pakai ya, yang sederhana aja, standar Gazella gitu ya, 1, 2, 3 sama. Karena ada beberapa pola ya yang bisa dipakai, karena beda pola itu mempengaruhi pada tebaran, berpengaruh juga pada berat ya itu. Kita sebagai pembuat pribadi ya pengen buat jala yang segede-gedenya ya boleh, tapi untuk yang jualan kita kadang-kadang efisiensi itu perlu sekali, efisiensi dari segi bahan, efisiensi dari berat ya, minimal mengurangi belanja gitu kan. Bagi pembuat mah cocok kali ya. Nah gitu. Itu kayaknya bagi Anda yang mungkin masih mengalami melorot, masih mengalami kendor dalam menganyam kali ini, usahakan sering berlatih lah. Kemudian kata kuncinya adalah genjotan ya, atau tarikan yang harus mantap gitu ya. Jangan terlalu keras nanti putus, jangan terlalu ragu atau kendor ya, nanti geser juga. Nah ini kebetulan lagi buat apa, anakannya. Jadi ada pola rumus ya, siapapun ataupun yang pernah buat anak itu urut ya, dari atas bibitan itu urut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahkan sampai 12, 15 barangkali. Silakan aja kalau memang itu yang bisa dilakukan gitu ya. Tapi untuk Gazella rumus atau pola yang urut itu sudah ditinggalkan, karena dari berbagai uji cobanya, dicoba gitu, bahwa
anakan yang urut itu mungkin jalannya panjang, tapi tebarannya itu kurang guys, tebarannya kurang, sehingga gazelle selalu mencari cara ya, bagaimana caranya jala itu sedang 3 meter 3,5 gitu kan, tapi dengan tebaran yang cukup lebar gitu. Maka diambil didapat suatu pola bahwa jala ini bisa dipermainkan ya, bukan permainannya dipermainkan ya, terutama di tengah itu bisa dikembangkan, dan juga di akhir sebelum kita selesai anak ya, di akhir. Jadi ada pengembangan di tengah dan akhir. Insya Allah jala itu akan berkembang sempurna ya, seperti yang saya lakukannya. Dan itu khusus yang 1 jari, 1 jempol, 2 jari, 3 jari itu masih bisa dipakai guys. Bahkan saya pernah coba hanya 7 anak itu, 7 anak dengan 3 jari itu, 7 anak 7 lah. Itu bisa dibikin sampai 4 meter ya. Ini 5 meter ini nanti jangkauannya mungkin 5,5 atau 6, saya nggak tahu nih. Yang jelas nanti anaknya paling hanya 9 aja lah, 9 atau 10 lah cukup. Karena keinginan seperti itu. Karena makin banyak anak atau pengembangan itu kan risikonya karena berat ya. Karena berat risikonya. Mampu nggak gitu kan, di atas 5 gitu. Kalau yang hanya sekedar 4, 4,5 ya bisa di. Nah itu guys ya, sedikit pengalaman yang saya lakukan lewat konten hari ini. Semoga bermanfaat sharingnya. Dan terima kasih bagi Anda yang selalu monitoring gitu ya. Baik dari Kalimantan, Sulawesi ya, Sumateranya, Jawa, Maduranya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan terima kasih juga atas pesanan-pesanan jalannya juga ya. Semoga bermanfaat. Jadi nanti coba kalau di atau di gambar memang sudah ada itu bikin rumus ya. Tapi ada yang penasaran juga, Bang gimana kata rumus sebenarnya itu, jarak ke bawahnya gimana, nganyam anak ke kanan kirinya gimana gitu ya. Ya mungkin mereka masih bingung ya. Tapi ada juga yang langsung menangkap dan langsung bisa, karena memang modal pertamanya nganyam dia bisa, tinggal pola aja ya. Seperti dari Lamongan Kang Arif ya, Kang Nanda dari Jeporo, Kang Amin dari Banten Serang ya, terus Kang Usup di Subang bukan Sobang ya, ya. Kang Sahwali dari Medan, itu ada yang dari Kerawang. Alhamdulillah ya, ternyata pola-pola gazelle atau rumus gazelle ini dipakai mereka ya untuk uji coba. Uji coba. Oke, terima kasih Kang Usup ya. Saya terkesan dari pernyataan Anda ya, bahwa pola rumus yang diteru dari gazelle 430 ini hoki ya, hoki. Apa itu hoki? Kata orang sini along ya, hoki katanya dibanding dengan jala-jala yang pernah dibuat sebelumnya ya. Syukur ya Kang Usup ya. Kapan kesini ya ke gazelle 430 ini, deket laut ya. Kalau di sini saya belum bisa turun guys, karena sungainya gede ya, kemudian ada saluran-saluran irigasi sawah itu sekarang lagi saat ya, lagi kecil airnya, jadi nggak bisa ngebolang ini. Karena itu saya lebih banyak di rumah aja dulu lah, sambil menemani semuanya. Dan ada lagi bagi Anda yang suka jala kecil ya, jala 1 kelingking ya, 1 kelingking sedang tuh yang 3/4 in. Nah, ke bawahnya lagi tuh 5/8 ya, atau lebih paling kecil yang biasa dibikin juga ada yang 1/2 in itu. Nah, itu memang bisa digunakan standar rumus biasa bisa, tapi mungkin ya butuh 11 atau 12 atau 13 anak ya. Oke. Atau mungkin ada cara tersendiri, memang ada ya pola tersendiri. Insya Allah bagi Anda yang suka bikin jala ya, utak-atik pola, Anda akan bisa menemukan ya rumus yang Anda sukai dan rumus yang Anda buat itu ya sebagai standar ya. Yang jelas saya hanya berbagi aja bahwa jala itu memang pengembangannya itu ada di tengah dan di akhir. Jadi perlu ada anak balik gitu aja. Tapi kalau kekehnya make anak urut aja ya nggak apa-apa, silakan ya.
Oke guys, demikian bareng Anji Gasela ya di kesempatan hari ini. Hanya main-main anyam di base camp Gasela ini. Tuh ya, nggak melintir. Enak, jala gede, cepet selesai beres ya. Ya. Sekali lagi Anji Gasela mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita ada manfaat sharing dari anyam-anyam dialektor ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan biasa di basecamp Gasela 430. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.